Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro Simister. Di depan kita ada karburator yang fenomenal. Karburator murah, harga cuma 200 ribuan, tapi bisa 15.000 RPM. Inilah dia karburator Ngo Racing alias NGO Racing atau apalah itu yang nyebutnya ya. Ngo lah mungkin ya. Nah, sebetulnya ini sudah saya bahas, sudah saya tes juga. Ternyata hasilnya memang sangat mantap. 15.000 RPM coy. Bisa dikatakan si karburator Ngo ini karburator murah tapi performa sudko. Nah, di pasaran Ngo ini dipasarkan kemasan lama dan kemasan baru alias versi lama dan versi baru. Kita ingin lihat apa sih perbedaan kemasan lama, kemasan baru termasuk unit karburatornya. Apakah sama atau tidak atau performanya gimana, sama enaknya atau tidak Gan? Oke, ini dia Gan. Nah ya, untuk kemasan itu kemasan lama yang sebelah kiri warna kuning, ini kemasan baru dan memang bodinya juga beda. Nah, sebagai perbandingan ya. Di sini saya Mister punya ya PWK Ngo yang warna pelangi ya. PWK Ngo yang versi pertama ini yang akan kita bahas. PWK Ngo versi kedua ya, ini yang akan kita bahas. Bandingkan ini PWK Ngo yang Black Series. Dan ini sebagai perbandingan acuan ya, PWK KX original Keihin Japan. Ini udah jelas ya, harganya aja udah jelas beda. Ini sebagai hanya perbandingannya aja ya, hanya perbandingan dimensi aja ya. Nah, Ngo ini udah saya tes baik di motor 2 tak ataupun 4 tak, memang mantap. Ini RPM-nya itu bisa sampai 15.000. Untuk karburator yang harganya cuma 200 ribuan, ini harganya saya beli ini dulu, ini beli pas beli 2,5, ini pas beli 260 ya, 200 ribuan lah katakannya alias masih 300 ribu kurang. Mengingat ini karburator yang harganya cuma 200 ribuan tapi performanya mantap, tentu ini sangat bisa diandalkan ya, terutama bagi kaum kerehore, kaum pelajar, kaum yang dananya mepet, kaum yang dananya terbatas. Nah, tapi apakah ada perbedaan signifikan Bang, terutama dari performa dan penampilan? Nah, ini dia kan. Kalau secara dimensi dari penampilan, ini tentu bodinya sama dengan PWK KX atau PWK Keihin ya. Nah, ini ya, tuh ya. Bodinya sama ya, tuh ya. Bodinya sama ya, ukuran 28. Tapi dilihat dari perbedaan antara si yang lama dengan yang baru, memang ada perbedaan ya, terutama dari sisi kemasan ya. Dari sisi kemasan beda ya, udah dari kemasannya beda. Pertama, bodinya juga beda. Bodinya beda maksudnya gimana Bang? Nah, lihat ya, ini yang versi pertama ya. Yang versi pertama tuh ya. Ini bagian badan sebelah kiri ya, ini versi kedua beda ya. Kalau versi pertama itu kode ininya dulu ya. D16A4355, sementara kemasan baru ini kodenya gini 490D1118 ya. Terus emboss merek Ngo-nya itu udah tercetak emboss timbul begini ya. Sementara yang kemasan lama masih ala-ala metal Ngo ya, Ngo performan ya, beda ya dari tampilan luarnya aja. Nah, itu ya. Pertama dari ini emboss, terus kita bagian samping. Nah, ini untuk cat ininya. Cat quality control ini hijau juga, cuma ini udah sebagian udah terlepas ketika saya nyetel ya. Sama pada bagian ini, pada bagian depan juga sama seperti ini. Nanti kita lihat buka jeroannya termasuk skepnya dan lain sebagainya, ini bagian belakang. Kalau dilihat dari seksama, yang versi lama itu sedikit lebih gelap ya. Sedikit lebih gelap. Biasanya yang gelap itu lebih bagus biasanya, tapi belum tentu ya. Sementara Ngo yang versi baru agak sedikit terang. Mungkin di video nggak terlalu jelas terlihat ya. Di video nggak terlalu jelas terlihat ya, tapi ada perbedaan kalau dilihat mata langsung ya. Bersama kucing racing yang berisik. Sini boy, sini. Kita jelaskan karburator boy. Iya, duduk ya di situ yang manis. Ya itu secara bagian luar dulu ya. Nah, kalau bagian pembuangannya ini kan bisa dibuka langsung ganti main jet sama. Terus strukturnya, kalau Ngo versi baru agak bertekstur gitu ya, kulit jeruknya terasa kasar gitu ya. Kalau ini lebih halus secara tekstur body ya. Secara tekstur body ya seperti itu ya. Oke, lanjut, masih bersama kucing racing yang lain. Ini ya. Jadi beda, sebetulnya beda secara visualitas. Nanti kita dalamannya, tapi dalamannya udah saya buka tadi, beda juga ya. Kita bongkar lagi nanti ya. Terus karet atau selang lah. Selangnya yang lama ya lebih kaku ya.
Yang ini agak-agak lembek ya. Itu dari selang ya. Itu belum ke jeroan ya kan ya, baru bagian-bagian luarnya yang terlihat dulu ya. Selangnya lebih lembek yang baru ya. Terus apalagi ya? Yang lama lebih gelap bodinya, terus lebih halus. Ini agak-agak ini mirip-mirip KX deh, mirip-mirip KX. Ini struktur bodinya halusnya dan warnanya ya. Mirip-mirip KX selewat dibanding dengan yang ini ya. Yang versi lama mirip-mirip KX selewat ya dari struktur body dan warna ya. Meskipun nggak terlalu identik banget warnanya, tapi lebih ini ya dibanding dengan yang ini tuh. Ini kan agak terang kan ya, agak terang ini ya. Ini hampir-hampir mirip dengan KX. Kemungkinan sih bahannya bagus yang lama. Kemungkinan ya kalau dari kacamata awam melihat dari penampilan luar biasanya yang agak-agak gelap begini itu oke katanya, tapi belum tentu ya kan ya. Oke lanjut. Selanjutnya kita buka jeroan. Yang lain udah nggak ada ya. Sama ini ukuran 28, bodi belakangnya gini ya. Tuh ini perbandingan ya. Belakang, depan. Nanti kita lihat skepnya. Ini kanan kiri lah katakan seperti itu. Oke, sekarang kita buka bagian dalamnya. Oke, gaspol. Oh ya, ini kemasan dapat bonus pilot jet, main jet sama karet intake ya. Udah saya bahas ya, bisa saya sediakan nanti linknya di deskripsi. Sekarang kita buka jeroannya, langsung bandingkan. Itu nanti yang black dengan pelangi gampang ya, di lain video nanti kita bahas. Sekarang kita buka ini dulu. Untuk tutup sama ya, tutup lebih terang daripada body. Kita buka skepnya dulu, yang lama dulu dan yang baru. Oke, sudah dibuka skepnya. Sekarang kita lihat skepnya ya. Yang lama kiri, yang kanan baru ya. Yang lama itu lebih bertekstur ya. Yang kanan itu yang baru sedikit lebih halus. Ini bertekstur kulit jeruk lah semacam gitu. Tapi nggak kulit jeruk banget ya. Ini lebih halus, ini ada bertekstur ya. Kalau dari segi bahan sih sama menurut saya. Jarumnya kodenya lupa lagi. JJY ini JJM. JJA kah? Nggak apa-apa lah ini mah. Takutnya udah saya ganti. Kodenya ini JJY, ini JJM. Gampang lah kalau masalah kode-kodenya ya. Takutnya ini udah saya ganti, nanti takutnya saya salah ya. Dapat bonus jarum juga ya. Ini lebih halus dan ini lebih bertekstur ya. Kalau yang ini lebih bertekstur tuh ya, beda ya tuh. Oke, lanjut ke bagian dalaman yang jero-jeroan. Nah, ini udah dibongkar jeroannya, lagi-lagi ada yang beda nih. Ada yang beda alias nggak sama. Apa aja sih bang yang beda? Nah, ini dia ya perbedaannya. Pertama, ketika kita lihat tentu yang beda dari pelampungnya. Kita bawa dulu. Pelampungnya ini warnanya beda. Yang satu putih, yang satu hitam. Yang satu ada besi bagian sini. Ini cuma besi pas bagian penyetel si jarum pelampungnya aja ya. Kalau saya pribadi sih seneng yang lama ya. Seneng yang versi lama ya. Yang hitam begini full besi. Ini cuman ini doang sedikit besinya ya. Secara struktur tentu lebih kuat ini sih, tapi ini juga nggak masalah, yang penting bisa di setel ya. Ini bisa di setel ya, ini juga bisa di setel. Jadi ketinggian pelampung, jadi debit berapa volume yang ada pada floating chamber bisa diatur dari ini ya. Saya sebagai pribadi lebih suka yang lama sih, pribadi ya. Tapi ini nggak mempengaruhi performa kok ya. Yang ini pelampung, yang penting bisa di setel. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya lagi ya. Untuk pilot jet main jet nggak saya sebutkan karena takutnya udah saya setting, udah saya ganti. Saya lupa lagi, bisa lihat di video lama aja ya. Kita lihat bagian jeroan-jeroannya ya. Ini pilot jet outlet dengan bypassnya kita bandingkan, terus lubang air jetnya dan lain sebagainya ya. Kita buka aja dulu. Oke, ini udah dibuka ya. Ini yang lama, yang ini yang baru ya. Kita udah buka yang baru, kita udah buka. Yang lama udah kita buka juga ya. Untuk pilot jet outletnya dan bypassnya, ini untuk lubang ini ya sama ya. Jadi nggak ada perbedaan, sama sih lubangnya. Yang lama, yang baru sama ya. Yang lama dan baru sama. Oke. Kita lihat juga ini. Maaf nih yang lama agak kotor. Tuh. Sama juga ya, lubangnya sama. Sama ya, kalau lubang-lubangnya sama dilihat. Jadi nggak ada perbedaan ya. Dari sisi performa saya rasa ini sama ya. Memang secara bahan memang agak bagus yang lama menurut saya. Tapi dari performa kalau melihat dari lubang-lubangnya mirip dengan KX lah.
Mirip-mirip dengan KX ini dah. Saya lihat-lihat itu karena kan saya udah bongkar KX juga. Udah tahu lubang-lubangnya hampir-hampir sama dengan KX lah. Jadi secara bagian-bagian daleman, terutama lubang-lubang lah kasarnya ya, lubang-lubang itu hampir sama ya, yang lama dengan yang baru ya. Ntar kita lihat juga dari depan RZ Air Bladder ya. Kita buka setel anginnya dulu. Jadi performa sih menurut saya ini ya emang sama enaknya sih, saya selama ini tes juga ya. Kita lihat dulu. Kalau di video mungkin gak terlalu jelas terlihat ya, tapi sama ya, lubangnya sama ya. Udah lumayan oke kan, udah mulai gede, udah gede kan, lumayan oke lah ya. Jadi lubang-lubang memang dipastikan sama, termasuk lubang ini tambahan pada ini ya, dua ya. Jadi cepat turunnya dua ya. Rumah jarum pelampung ya. Ini membantu si debit bensin cepat turunnya ya. Volume sama tuh, cuman lebih cepat turunnya ya. Jadi dari lubang-lubang memang sama ya, nggak ada bedanya yang lama ataupun yang baru. Jadi mirip-mirip KX sih, mirip-mirip KX sama Sudco, makanya performanya bisa 15.000 rpm. Kalau nggak percaya performanya 15.000 rpm, itu udah kan, udah dites sama saya sebelumnya di video yang lama ya. Nanti linknya juga saya sediakan di deskripsi. Kalau untuk yang black dengan yang apa rainbow, yang pelangi lah katakanlah seperti itu. Nah yang ini ya, ini mungkin nanti dah dibahas ya, tapi ini masuk kategorinya baru ya tuh ya. Embossnya, kodenya, ini kodenya 0A, ini kodenya 0C ya, 1118. Ini sebagai perbandingan dengan yang itu ya, yang lama dan yang baru, yang silver. Ini ya tuh, ini seperti ini ya. Ini kategorinya kategori kemasan baru, kategori karburator ngok versi baru ya, seperti ini. Untuk yang black dengan yang ini nantilah kita mungkin di video terpisah, karena kita memang bahasan untuk kali ini kan fokusnya di yang versi lama versi baru, yang silver, yang normal, yang umum ya, yang umum. Jadi kesimpulannya apa sih Bang? Kesimpulannya yang lama itu emang udah nggak diproduksi. Kalaupun ada itu yang jual mungkin sisa stok lama. Terlihat juga dari kemasannya warnanya kuning ya. Sementara yang baru yang udah jelas ya kemasannya aja beda, terus lebih terang, terus embossnya juga muncul ya. Secara performa, ini kita ngomong secara performa dulu ya, keduanya sama. Dan memang ketika saya coba yang versi lama dan versi baru, nggak ada bedanya, sama enaknya, sama mantepnya, RPM bisa pol-polan. Karena kalau karburator kurang oke, itu nggak bisa mencapai limit yang maksimal gitu. Meskipun CDI-nya unlimited, tapi kalau karburatornya nggak mendukung ya nggak akan sampai 14.000, 15.000 RPM kan. 12.000 aja udah untung-untung, udah ngok-ngokan, tapi ini kan terbukti udah sampai bisa 15.000 RPM-an ya. Pokoknya mantap, nanti linknya saya sediakan di deskripsi. Tapi nih, ada nih tapi satu keunggulan dari versi yang lama. Meskipun udah diproduksi, jadi yang punya ini beruntung. Keuntungannya dari struktur body kemungkinan lebih kuat ya, mirip-mirip KX. Terus dari pelampung lebih apa? Lebih kuat lagi, lebih enak yang warna hitam dibanding dengan warna putih ya. Terus secara tampilan mirip-mirip KX ya, halus dan warnanya sedikit gelap. Tapi kalau itu nggak berpengaruh ya dari segi tampilannya itu. Cuman lebih, kalau saya pribadi sih lebih suka yang lama ya. Dari segi tampilan, dari segi bahan body ya. Terus dari segi kehalusan dan dari segi penampilan aja sih, lebih kepada segi penampilannya aja gitu. Ya, jadi sekarang mau yang versi lama atau versi baru kalian punya, ini memang kelas 250 ribuan alias 300-an kurang, salah satu terbaik ya untuk kelas harganya ya. Jangan bandingkan dengan Sudco, dengan KX dari segi keawetan ya, dari segi performa seimbang, sama, bahkan bisa menyaingi ya kan ya. Jadi performa nggak kalah sama Sudco, performa nggak kalah sama KX ya kan ya. Kalau mungkin yang Sudco KX 30 tahunan, ini bisa bertahan 15 tahunan, 10 tahunan dari segi keawetan. Lumayan lah, mengingat ini 250 ribuan ya. Oke, mungkin itu aja kan pembahasan dari si karburator Ngo Racing yang sangat mantap. Mungkin kita ketemu di video-video selanjutnya kan ya. Sukses buat kita semua, mantap.